Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya Minggu pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu ibadah raya Minggu hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan, diberikan nafas kehidupan, untuk kami terus beribadah kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, bahkan tabib di atas segala tabib. Setiap yang bernafas boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk supaya kami boleh berbicara dengan Tuhan secara pribadi Tuhan. Dan Tuhan juga menjamah setiap hati dan setiap pribadi kami. Kiranya setiap puji-pujian yang sebentar kami akan naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Roh Kudus mengambil alih tampuk pimpinan tertinggi dalam ibadah pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah raya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali dimanapun jemaat Tuhan beribadah saat ini. Saya percaya tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang mau berdiri silakan berdiri, yang mau bertepuk tangan silakan bertepuk tangan, yang mau mengangkat tangan silakan mengangkat tangan. Kita mengekspresikan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Yeah.
terpujilah nama Tuhan. Kita percaya sungguh besar, sungguh dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau membawa hati kami, membawa kami. Seumur hidup kami, kami akan menyembah Engkau. Terima kasih. Dalamnya kasih Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama dengan darah tercurah, ampuniku dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama aku dengan darah-Mu, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah,
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biar segala persembahan puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu merupakan persembahan yang harum yang Kau terima di hadirat-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan benih-benih firman Tuhan. Karena kami sadar Tuhan bahwa hidup kami bukan hanya dari roti saja, tetapi kami hidup oleh setiap perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Ini Roh Kudus berikan kepada kami mata akal budi kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu, setiap kewahyuan yang Tuhan berikan kepada kami, rahasia kebenaran firman yang Tuhan berikan kepada kami dan singkapkan kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menjamah setiap hati, setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengambil satu tema, yaitu untuk judul khotbah saya pada saat ini adalah merasa cukup dengan berkat Tuhan yang ada. Sekali lagi, merasa cukup dengan berkat Tuhan yang ada. Bacaan Alkitab saya ambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Tetapi kita tidak akan membaca semua ayat ini. Saya hanya akan mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan, dan Bapak Ibu Saudara semua boleh membaca di rumah supaya bisa mengerti konteks kisah yang dialami oleh Daud. Ya, di sini judul berikutnya adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Intinya adalah Nathan menegur keras dosa Daud. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran apa yang dapat kita ambil mengenai judul khotbah kita, yaitu merasa cukup dengan berkat Tuhan yang ada? Mari kita akan membaca terlebih dahulu 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 4 supaya kita ada gambarannya. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama. Ayat yang pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Ayat yang ketiga, si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Yang keempat, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Untuk menegur dosa Daud, maka Nabi Nathan menggunakan suatu perumpamaan. Ya. Jadi di sini dia katakan dalam ayat pertama itu ada 2 orang. Yang pertama adalah seorang kaya dan yang lain adalah seorang miskin. Tentu kita tahu dari
kisah atau perumpamaan yang diberikan oleh Nathan ini kepada Daud, si kaya ini pasti akan menuju pada Raja Daud sendiri, sedangkan si miskin itu pada Uria. Ya. Kemudian yang kedua, di situ disebutkan keadaan dari si kaya ini sangat luar biasa. Karena dikatakan bahwa si kaya ini mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Jadi dia bukan cuma kaya, tapi dia sangat kaya, sudah mempunyai segala-galanya. Bahkan dikatakan sangat banyak. Kambing domba dia punyai, lembu sapi dia punya, begitu banyaknya, sangat banyaknya, digambarkan oleh Nabi Nathan dalam ayat yang kedua di surat ini. Sedangkan si miskin itu tidak mempunyai apa-apa, cuma satu, yaitu seekor anak domba betina kecil yang dipelihara dengan penuh kasih sayang. Nah, anak domba betina kecil itu menggambarkan tentang Batseba, jadi istri dari Uria. Kemudian si kaya ketika kedatangan tamu ke rumahnya, dia merasa sayang untuk menyembelih kambing dombanya atau lembu sapinya. Sangat sayang untuk menjamu tamu itu, dan dia merampas, mengambil anak domba betina kepunyaan daripada si miskin untuk menjamu tamunya. Jadi ini menggambarkan Daud merampas Batseba, istri daripada Uria. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya tekankan di sini sebetulnya adalah bahwa si kaya ini sudah amat sangat kaya. Dia sudah mempunyai segala-galanya. Dan dia masih belum merasa puas, dan dia tidak mau untuk menggunakan harta kekayaannya untuk kepentingannya sendiri, untuk menjamu tamu, untuk kepentingannya daripada si kaya. Malah dia merampas anak domba betina milik si miskin ini. Ini situasi yang ada. Jadi si kaya tidak kekurangan apapun juga, tidak pernah kekurangan apapun juga. Dan si miskin tidak mempunyai apa-apa, tetapi harta milik satu-satunya seekor anak domba betina dirampas oleh si kaya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ayat 7 sampai ayat yang ke-8, bagian yang kedua ini. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Jadi si orang kaya itu adalah Daud. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melepas engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Nah, ini menggambarkan bahwa si kaya itu sudah mendapatkan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Tuhan sudah memberkati sangat luar biasa kepada si kaya, yaitu kepada Daud di dalam kisah daripada Nathan ini. Perhatikan, paling tidak ada 5 berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan secara melimpah kepada Daud, dan Tuhan juga menjanjikan kalau masih kurang akan kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Ini sangat luar biasa. Si kaya sudah menerima kelimpahan berkat daripada Tuhan. Yang pertama dikatakan, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Ini adalah berkat pertama. Jadi Daud diangkat menjadi raja, diurapi sehingga dia menjadi raja atas Israel. Kemudian berkat yang kedua, Tuhan katakan demikian, akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Berkat perlindungan daripada Tuhan
ketika Saul ingin membunuh Daud. Tapi Tuhan memberikan berkat perlindungan yang sangat luar biasa. Kemudian berkat yang ketiga, telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu. Jadi isi rumah Tuhanmu kepadamu itu sudah diberikan pada Daud juga. Dan istri-istri Tuhanmu, ini yang keempat, ke dalam hak Tuhanmu. Dan yang kelima, aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Jadi ada 5 berkat Tuhan yang sudah diberikan dan dialami oleh Daud sebagai metafora daripada si kaya itu. Dan bahkan Tuhan berjanji seandainya itu belum cukup, seandainya berkat Tuhan yang kulimpahkan kepadamu belum cukup, Tuhan katakan tentu akan kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Ini hal yang sangat luar biasa. Mungkin di antara saudara dari kita semua sudah mengalami berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Mungkin ada berkat perlindungan, berkat materi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Mungkin Tuhan sudah memuliakan saudara sehingga saudara menjadi orang-orang yang dimuliakan, dihargai, dihormati, disegani. Dan bahkan dikatakan kalau itu masih belum cukup, aku akan menambah lagi ini dan itu kepadamu. Jadi Tuhan masih siap untuk terus-menerus memberkati kita, menambah berkat kita. Sebagai gambaran dari si kaya yang dikisahkan oleh Nathan ini, saudara. Tetapi sayang sekali, si kaya atau Daud ini merasa belum cukup dengan berkat Tuhan yang ada. Padahal dia punya segala-galanya. Berkat Tuhan sudah dicurahkan secara berlimpah-limpah kepada Daud, tapi dia masih belum merasa cukup dengan berkat Tuhan yang sudah dia beri. Bahkan dengan janji Tuhan yang sangat luar biasa, akan kutambah lagi kalau kau masih belum merasa cukup. Berkat ini dan itu kepadamu. Jadi ada berkat-berkat lain yang siap untuk diberikan kepada Daud kalau Daud masih belum merasa cukup. Ini suatu janji Tuhan yang luar biasa. Tetapi sayang sekali, Daud tidak merasa cukup dengan berkat Tuhan yang ada. Dia masih merampas anak domba kecil, itu sebagai pelambang Batseba dirampas sebagai milik Uria. Orang-orang yang kecil, orang-orang yang miskin digambarkan di sini tidak mempunyai apa-apa. Dia masih tega untuk mengambil Batseba, istri Uria, untuk dijadikan istrinya sendiri, saudara. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita bersiap seperti Daud. Engkau sudah diberkati sangat luar biasa oleh Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah menikmati berkat demi berkat oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji, engkau akan menambahkan lagi berkat kepada. Tapi sifat manusia adalah tidak merasa puas dengan kekayaan yang dimiliki. Sifat manusia pada dasarnya tidak merasa puas dengan harta yang sudah dimiliki. Dia sudah memiliki banyak tapi merasa kurang. Bahkan kalau memungkinkan dia akan merampas harta daripada orang lain untuk memperkaya diri terus-menerus, menimbun harta terus-menerus. Yang firman Tuhan katakan manusia tidak pernah puas dengan harta kekayaan. Selalu ingin menambah harta kekayaan. Ini yang berbahaya pada akhir zaman kemarin. Roh Mammon itu merajalela sehingga kita tidak merasa puas dengan apa yang kita punya. Bahkan tidak merasa puas dengan berkat Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah berlimpah-limpah Tuhan curahkan pada kita. Dan kita masih mengejar terus untuk menambah gudang pundi-pundi kita dengan harta kekayaan, dengan segala apa yang bisa kita tambahkan. Manusia tidak merasa puas. Seperti kuburan yang menganga, yang tidak merasa puas dengan berapapun mayat yang akan ditanamkan di tanah itu. Ini suatu peringatan bahwa manusia itu punya satu sifat dasar, tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi pada kesempatan pagi hari ini, mari kita mencoba
mencoba bersyukur dengan berkat Tuhan yang ada. Berapapun berkat Tuhan yang sudah kita terima, berapapun berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita mengucap syukur. Kita tidak boleh tamak, kita tidak boleh serakah. Karena ketamakan dan keserakahan itu berbahaya, yang membuat kita bisa masuk neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu suatu peringatan daripada kisah daripada Natan mengenai si kaya dan si miskin ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, coba perhatikan, setiap dosa apapun yang dilakukan oleh manusia pasti ada konsekuensinya. Ada akibat yang harus diterima. Paling tidak di sini ada 3 akibat yang diterima oleh Daud karena dia merampas Batseba, istri Uria yang menjadi istrinya. Konsekuensi yang pertama, ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istri. Konsekuensi pertama, bahwa Daud dan keturunannya tidak pernah terlepas daripada pedang. Jadi pedang tidak pernah menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena mengambil Batseba, istri Uria itu, menjadi istrinya. Kemudian konsekuensi yang kedua, ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan kepadamu ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Jadi konsekuensi kedua adalah istri-istrinya akan dijinai oleh orang lain, dan itu diizinkan oleh Tuhan sebagai hukuman atas Daud yang merampas istri Uria, yaitu Batseba. Dan berkat langsung yang ketiga, ini berkat secara langsung di ayat 18. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Ini anak dari Daud dan Batseba. Dan pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan dia mencelakakan diri. Jadi anak yang dilahirkan dari Daud dan Batseba ini mati. Ini adalah berkat langsung yang dialami oleh Daud. Sekalipun Daud sudah berkuasa memohon pengampunan, tetapi tetap Tuhan izinkan anak itu mati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap perbuatan dosa apapun yang kita lakukan, itu akan ada konsekuensi yang harus kita terima. 3 konsekuensi yang Daud terima karena dosa-dosa. Yang merampas harta milik orang si miskin, merampas Batseba, istri Uria, untuk menjadi istrinya. Itu gambaran dari kisah Natan tadi. Kalau si kaya tidak merasa cukup, lalu dia merampas harta milik orang yang miskin dengan cara-cara tipu daya apapun, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan pasti akan menghukum si kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini gambaran kita pada saat ini. Jangan memakai cara-cara apapun untuk menindas orang miskin, untuk merebut harta milik orang miskin. Digambarkan sebagai anak domba betina yang satu-satunya dimiliki orang miskin, itu masih tega dirampas oleh si kaya. Jadi kalau kita tidak merasa cukup dengan berkat Tuhan yang ada dan masih terus berupaya dengan cara-cara yang tidak benar untuk menambah pundi-pundi kekayaan kita, maka
ada konsekuensi yang harus kita terima. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ayat yang ke-20. Di situ Daud menyesal. Dia mengerti bahwa dia dihukum karena kesalahannya. Dan di situ dia baru mengerti bahwa dia seharusnya merasa cukup dengan berkat Tuhan yang ada. Dikatakan demikian, lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk, perhatikan, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Perhatikan baik-baik di sini. Daud menyesal. Dia menerima segala hukuman dari Tuhan. Dia sadar akan kesalahannya karena tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki. Masih merampas milik orang lain, milik Uria, yaitu Batseba masih dirampas. Jadi saudara sekalian, itu gambaran kalau orang-orang itu masih merampas milik si miskin, tidak merasa cukup atas dirinya sendiri. Itu hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Masih untung Daud menyesal. Masih untung Daud sadar akan kesalahannya. Dia sadar seharusnya dia merasa cukup dengan berkat Tuhan yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal yang perlu kita mengerti dari pelajaran kita ini. Yang pertama, si kaya itu sudah diberkati Tuhan sangat luar biasa. Berkat demi berkat Tuhan sudah dilimpahkan pada si kaya. Bahkan Tuhan berjanji bahwa dia sanggup menambahkan berkat itu lagi. Dan si miskin yang tidak mempunyai apa-apa lagi, hanya satu-satunya harta, yaitu anak domba betina. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hidup dengan mensyukuri keadaan kita masing-masing. Jangan kita merampas apa yang menjadi milik orang lain. Itu hal yang pertama. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan dengan merampas milik orang lain, entah dengan cara yang apa. Mungkin kalau zaman sekarang dengan cara-cara yang tidak benar, dengan metode yang tidak benar, karena si kaya bisa menggunakan uangnya untuk memakai orang. Bahkan hukum bisa diputar balikkan, kata kitab Habakuk. Tetapi saudara harus mengerti, ada pembela di balik orang-orang yang miskin, yang Bapak Ibu mungkin ditindas dengan segala cara supaya makin memperkaya pundi-pundi kekayaan. Itu harus kita waspadai. Tidak boleh melakukan berbagai macam upaya untuk merampas apa yang menjadi milik orang miskin. Kita sudah diberkati Tuhan secara luar biasa. Hal yang kedua, jangan merasa tidak cukup dengan berkat Tuhan yang ada. Daud sudah menerima 5 berkat Tuhan. Tadi sudah kita sebutkan, kita sudah uraikan. Bahkan Tuhan sudah berjanji akan menambahkan ini dan itu kepadanya, tapi masih belum merasa cukup. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus merasa cukup dengan berkat Tuhan yang ada. Setiap orang mendapatkan berkatnya masing-masing dari Tuhan. Jangan kita menjadi tamak dan serakah. Itu hal yang kedua yang perlu direnungkan. Hal yang pertama, jangan menggunakan cara-cara untuk merampas harta milik orang lain. Yang kedua, merasa cukup dengan berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan pada kita. Karena Tuhan juga berjanji, Tuhan masih akan menambahkan berkat Tuhan demi berkat Tuhan yang lain kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup sesuai kehendak Allah. Dan yang ketiga, ada konsekuensi dari setiap dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi harus kita menyadari, harus kita menyesal, bertobat dari segala perbuatan kita yang tidak benar. Bertobatlah kalau kita melakukan hal yang tidak benar. Karena dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, maka hidup kita tidak akan binasa.
tidak akan dihukum lebih lagi oleh Tuhan kalau kita tidak bertobat dan menyesal. Itu adalah pelajaran yang kita ambil sebagai ayat yang terakhir untuk merangkum tentang tema kebangkitan. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 bagian A saja dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Kalau orang sudah menjadi hamba uang, dia tidak akan pernah puas dengan uang, tidak pernah puas dengan harta kekayaannya sendiri. Dia akan mencari segala cara untuk menambahkan materi kekayaannya. Mungkin dengan cara-cara yang tidak benar, dia terus-menerus ada nafsu untuk memburu uang. Karena hamba uang atau cinta uang itu akan segala kejahatan. Orang cenderung untuk memburu uang, punya nafsu memburu uang dengan berbagai macam cara. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dengan berkat Tuhan yang kita terima. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan suci. Di depan ini ada roti dan anggur. Mari kita berdoa. Tuhan, di depan ini ada roti dan anggur Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati roti dan anggur ini Tuhan. Kami percaya bahwa roti ini adalah tubuh Yesus, dan sedangkan anggur ini adalah darah Yesus. Itu sebabnya ya Tuhan, kami percaya dalam roti dan anggur ini ada kuasa yang besar Tuhan. Karena kami meyakini ada kuasa kebangkitan. Kalau kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, maka segala sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk menolong kami semuanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menguji diri kami supaya yang kami terima dari perjamuan suci ini adalah berkat bukan hukuman Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan makan dulu. Kita dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 30. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Firman Tuhan katakan kita harus yakin ada kuasa dalam tubuh dan darah Yesus. Dan kita harus menguji diri kita, membereskan semua dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak akan menerima hukuman, tetapi berkat yang kita terima. Angkat roti dengan tangan kanan ke atas, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh roti yang dipecah-pecahkan adalah tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan anggur dan angkat anggur dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap jemaat boleh diubahkan Tuhan, bahkan mengalami berkat kuasa dari kebangkitan Tuhan. Maka setiap sakit penyakit Tuhan boleh sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar, yang berdosa Tuhan berikan pengampunan Tuhan. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ubahkan dari kutuk menjadi berkat. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan nyanyikan Kami Memuji Kebesaran. Terima kasih Tuhan, kalau kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami semua boleh merasa cukup dengan berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, supaya tidak ada rasa ketamakan, keserakahan dalam diri kami, apalagi kami menggunakan segala macam cara yang tidak benar untuk merampas milik orang lain. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sudah menjanjikan berkat demi berkat bagi kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan berjanji kalau berkat itu masih belum cukup, Tuhan siap untuk menambahkan ini dan itu berkat yang lain kepada kami. Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hidupnya boleh diperbarui oleh Roh Kudus, sehingga kami taat menjadi pelaku-pelaku firman, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berdoa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala usaha, segala pekerjaan, bahkan segala pelayanan saudara. Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang, dengan kesehatan ilahi, dengan pemeliharaan Allah yang sempurna, dengan perlindungan daripada Allah, dan dengan penyertaan daripada Allah. Bahkan Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkati negara kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri, agar bisa mengawal negeri kami ini untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual. Bahkan juga Tuhan Yesus Kristus, supaya Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ditegakkan di bumi Nusantara ini. Terpujilah nama Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati kami semuanya, menyertai kami semuanya, mulai dari pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.